Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan beribadah. Minggu tanggal 5 Maret 2023. Tuhan sudah menolong kita melewati bulan Februari. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dari Mazmur 128. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Semoga saudara sehat rohani dan jasmani, tambah mengalami berkat Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, mari kita bersatu dalam doa
Mohon berkat Tuhan, waktu kita mempelajari Mazmur 128 ini kita mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami dapat melewati bulan Februari. Tuhan sabar, Tuhan setia, Tuhan beserta kami. Syukur, terima kasih Bapa. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati kami melalui firman Tuhan yang kami akan pelajari ini. Kami rindu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 128 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Mazmur 128. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudaraku, Mazmur ini berjudul berkat atas rumah tangga. Tuhan adalah pemimpin keluarga yang sejati. Kalau keluarga itu ingin mengalami berkat Tuhan. Sebab Tuhan akan memberi upah atas pengabdian orang-orang yang percaya kepadanya dengan kedamaian batinia, dan Tuhan akan memberkati apa yang dikerjakan. Mari kita lihat dari ayat 1, saya bacakan dari firman Allah yang hidup atau bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, bertakwa, hidup menurut jalan Tuhan, menaati perintah Tuhan. Yang kedua, engkau akan makan, engkau akan mengenyangkan dirimu dengan hasil kerjamu,
dan berbahagia serta baik keadaanmu. Kau akan bahagia dan beruntung. Yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Istrimu akan merasa puas di dalam rumahmu. Istrimu akan berbahagia. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anakmu akan sehat, kuat, diberkati, dan menjadi berkat. Yang keempat, begitulah Tuhan memberkati orang laki-laki yang menghormati Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Orang laki-laki yang hidupnya takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Yang kelima, semoga Tuhan selalu melimpahi engkau dengan berkat-berkat dari sorga dan juga dengan kebahagiaan seumur hidupmu. Yang keenam, semoga engkau panjang umur dan melihat anak cucumu. Semoga umat Tuhan sejahtera. Saudara yang kekasih, jadi Tuhan harus menjadi pemimpin dalam keluarga. Tuhan pemegang otoritas di dalam keluarga. Artinya setiap anggota keluarga tunduk, taat, melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Hidup tiap pribadi harus benar di hadapan Tuhan. Hidup harus takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Suami sebagai kepala keluarga berperan sangat penting sebagai pemimpin rohani. Jadi para suami seharusnya memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan sehingga diberi kebijaksanaan, kemampuan, hikmat mengarahkan keluarganya hidup sesuai firman Tuhan. Keluarga akan mengalami kebahagiaan jika tiap anggotanya hidup benar, hidup takut akan Tuhan, sehingga suasana rumah akan damai dan nyaman karena hidup dalam kebijaksanaan. Sebab Amsal 1 ayat 7 mengajarkan, Amsal 1 ayat 7, takut atau hormat akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas rumah tangga yang hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga tercurah kebahagiaan sejati dari Tuhan sendiri. Mazmur 128 biasa dipakai sebagai doa bagi pasangan suami istri yang diteguhkan nikahnya dalam acara pernikahan orang-orang Israel. Ini doa agar mereka hidup takut akan Tuhan, agar para pria suami-suami hidup sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan, agar keluarganya diberkati karena berjalan sesuai kehendak Tuhan. Saudara, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka hidup sesuai dengan pola firman Tuhan. Antara lain, bekerja keras, kreatif, ya, bekerja cerdas artinya. Bekerja keras, bekerja cerdas, Amsal 13 ayat 4 mengatakan akan diberkati. Tetapi hati si pemalas, Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi itu antara lain pola bagaimana keluarga mau diberkati. Harus rajin bekerja dan kreatif. Kreativitas itu datang dari Tuhan. Sebab itu perlu sekali untuk hidup takut akan Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, Amsal 13 ayat 4 ditulis, si malas banyak keinginannya, tapi tak satu pun dicapainya. Sedangkan orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya, kelimpahan dan kemakmuran. Sebab itu saudara, kita harus memiliki iman yang sungguh kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, juga kita harus punya semangat dan ketekunan bekerja keras. Maka itu semua antara iman yang sungguh dan kerja keras dan tekun akan mendatangkan berkat Tuhan. Sehingga cukup bagi kebutuhan keluarga. Ya,
Karena berkat Tuhan adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Setiap orang, setiap anggota keluarga harus hidup takut akan Tuhan. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat secara rohani ataupun menjadi berkat secara jasmani. Karena dari Tuhanlah datang pertolongan dan berkat atas umatnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Waktu kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita mengenai Mazmur 128 ayat 3a. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Untuk memiliki pohon anggur yang subur, saya melihat bahwa ada hal-hal penting yang harus dilaksanakan agar memiliki tanaman anggur yang subur. Perlu media tanam yang bagus. Bagian bawah menggunakan pecahan bata merah atau arang supaya air tidak mengendap sehingga akar-akar tanaman tidak menjadi busuk. Pertumbuhan anggur saat kecil, sangat muda, sangat sulit karena membutuhkan perawatan yang intensif, perhatian yang lebih. Perlu juga melakukan pemangkasan dalam waktu-waktu yang tertentu. Perlu juga waspada saat musim hujan karena ada serangan hama. Perlu diupayakan insektisida alami, yaitu campuran daun tembakau dan air yang disemprotkan. Jadi untuk bisa istrimu menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, itu perlu dirawat, diusahakan, di-maintenance. Kolose 3 ayat 19. Kolose 3 ayat 19 mencatat, suami-suami, kasihilah istrimu. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi yang dibutuhkan istri itu rasa, pengertian, kesadaran bahwa ia dikasihi, bukan dikasarin. Ya, dia dikasihi. Nah, ada bahasa kasih manusia. Ada yang namanya sentuhan, ada juga hadiah, ada juga dilayani, ditolong, dibantu. Ya. Jadi kita harus tahu bahasa kasih pasangan kita supaya pasangan kita merasa dikasihi, merasa aman, merasa nyaman. Ya. Selanjutnya dikatakan di Efesus 5 ayat 33, istri hendaklah menghormati suaminya. Para istri harus belajar menghormati suaminya dengan cara bicara yang hormat, dengan sikap, dengan mimik, dengan gestur yang hormat. Ya, supaya suaminya berharga, dihargai. Tidak merasa terhina, tapi dihormati. Itu sangat penting. Jadi masing-masing tahu, istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Ini firman Tuhan. Keluarga yang melakukan firman Tuhan, keluarga yang tunduk kepada kehendak Tuhan, Alkitab bilang akan berbahagia. Tetapi kalau masing-masing tidak mau tunduk, masing-masing maunya menuntut, maka keluarga itu tidak akan bahagia. Tuhan tolong kita supaya kita semua menjalankan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau. Selanjutnya di Mazmur 128 ayat 3b, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, pohon zaitun itu sangat berharga. Pohonnya kokoh, berbuahnya lebat, usianya bisa mencapai beberapa abad. Banyak sekali kegunaan pohon zaitun itu. Antara lain
Cabang-cabangnya bisa membuat pondok-pondok yang berguna untuk perayaan hari raya bulan ke-7 bagi orang Yahudi. Kayunya juga bisa dipakai untuk furniture atau perkakas rumah tangga. Buahnya itu adalah makanan ya yang sehat untuk salad ya. Bagus untuk anti kolesterol. Minyaknya itu sangat bermanfaat, mahal harganya. Ya. Digunakan untuk ibadah orang Yahudi, untuk obat-obatan, salep, untuk formula kecantikan, dan untuk masakan. Jadi yang dimaksud anak-anakmu, anak-anak orang yang takut akan Tuhan, akan seperti diibaratkan tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya anak-anak dari orang-orang, dari laki-laki yang takut akan Tuhan, akan keadaannya akan baik, akan kokoh, akan kuat, hidupnya berguna, sangat berguna bagi keluarganya dan bagi masyarakat. Oh haleluya. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh merawat, menjaga, mendoakan, mengupayakan, memperjuangkan, minta hikmat dari Tuhan agar keluarga kita masing-masing adalah keluarga yang tiap anggotanya hidup takut akan Tuhan. Sehingga anugerah berkat Tuhan tercurah. Saudara-saudaraku, pesan firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Efesus 6 ayat 4, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat. Jadi bapak-bapak harus mendidik anaknya sesuai ajaran firman Tuhan dengan nasihat, bukan digebukin, bukan dimaki-maki, bukan dikutuki. Mari kita lakukan firman Tuhan. Sedangkan pesan firman Tuhan untuk anak-anak, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya yang sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kamu berbahagia, panjang umurmu di bumi, seperti pohon zaitun. Panjang umur, diberkati dan jadi berkat. Mazmur 128 ayat 3b. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi kesimpulannya, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada umatnya yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Yaitu kesejahteraan dalam keluarga dan jadi alat berkat, alat kesejahteraan bagi masyarakat. Hidup diberkati untuk jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Bukankah itu yang kita rindukan? Sebab itu mari kita sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh mendoakan, mengupayakan agar keluarga kita, keluarga yang hidup hormat akan Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua
kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat Mazmur 128 ini. Bapa, tolong kami supaya kami sekeluarga hidup hormat kepada Tuhan. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Bapak-bapak hidup penuh takut akan Tuhan, hikmat akan Tuhan untuk dapat memimpin keluarga, memimpin istri, memimpin anak-anak, mengajar, menasehati, dan menjadi teladan. Tuhan, tolong anak-anak untuk taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Kami rindu, kami semua mengalami Mazmur 128 ini. Kami mohon ya Tuhan, lawatan Tuhan bagi tiap-tiap keluarga, supaya mengalami berkat Tuhan, jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan semua masalah kami, persoalan kami, pergumulan kami kepadamu. Kepada Tuhan kami percaya dan berharap. Pertolongan kami hanya datang daripadamu. Supaya kami kembali mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Dan kami akan bersaksi kepada banyak orang tentang kasih dan kuasa Tuhan.
Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, sehat mereka dan cinta Tuhan. Pinter mereka Tuhan, berhasil di dalam sekolah mereka. Tolong mereka yang susah, hiburkan mereka. Supaya dari mereka kecil, mereka bersahabat dengan Tuhan. Demikian para remaja dan pemuda, cinta Tuhan, hidup kudus. Sehingga Tuhan memberikan mereka masa depan yang penuh harapan. Mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati para pengerja, hamba-hambamu, para wanita dan pria. Hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mempraktekkan Mazmur 128 dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami untuk bulan Maret ini di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal. Cinta Tuhan Yesus bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menolong saya dan saudara. Kuat, sanggup bersama Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Diberkati dan jadi berkat. Hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.